Halo adik-adik pejuang UTBK, jumpa lagi dengan saya Kak Resti. Oke, di sesi kali ini langsung aja saya akan bahas mengenai bocoran soal TKA Fisika gelombang kedua untuk hari pertama. Yuk, tanpa lama-lama kita langsung ke soal nomor satu. Oke, bisa dilihat untuk soal nomor satu. Sebuah truk bermassa M1 bertabrakan dengan mobil bermassa M2 dengan arah seperti pada gambar. Jika setelah tabrakan keduanya menyatu dengan kecepatan arah selatan 2 meter per sekon dan kecepatan arah timur 1,5 meter per sekon. Tentukan besar kecepatan dan tangen tetanya. Oke, kita langsung coba hitung ya untuk soal ini. Oke, kita coba proyeksikan dulu karena di sini ada kecepatan yang tidak tepat tegak lurus ya. Berarti di sini tetanya kita proyeksikan ke sumbu X berarti didapat apa? Pi 2 dikali nilai cos theta. Kalau ke bawah berarti kita dapat Pi 2 dikali sin Theta. Yang Pi 2 ini arahnya ke kiri, berarti kalian nanti pakai negatif. Yang ini Pi 2 sin tetanya juga arahnya ke selatan atau ke sumbu Y negatif. Berarti jangan lupa kita tambahkan negatifnya. Oke, kita tulis apa yang diketahui di soal. Diketahui di soal hanya katanya setelah tumbukan kedua benda bersatu. Apa sih arti bersatu? Berarti nanti kita jumlahkan M1 ditambah M2. Terus ada di sini pi yang ke selatannya saya sebut pi Y karena ke selatan berarti min 2 meter per sekon. Lalu ada pi X. Pi X-nya ke timur. Timur itu ke kanan berarti positif 1,5 meter per sekon. Ditanyakan berapa besar kecepatan awal benda satu dan besar tan tetanya. Oke, kalau misal kalian nemu soal mengenai tumbukan, berarti kita gunakan apa? Kita gunakan hukum kekekalan momentum. Berarti di sini PY awal sama dengan PY akhir. Kenapa Bu pakai Y? Karena di sini gerakannya ada yang ke sumbu X, ke sumbu Y harus kita pisahkan karena nanti berbeda ya. Oke, kita PY awal lihat. Massa 1 itu hanya ada di sumbu X. Berarti di sini kita tulis hanya di sumbu X saja. Artinya kalau hanya di sumbu X, sumbu Y-nya sama dengan 0. Kita tulis saja 0 ditambah. Nah, massa 2-nya M2 kali min V2 dikali nilai ini untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya berarti dikali sin theta sama dengan negatif atau kita jumlahkan dulu M1 tambah M2. Nah, dikali kecepatan setelah tumbukannya kan ini ya, hasilnya negatif. Kita tulis di sini pi Y. Tapi nanti masukkan nilainya negatif. Oke, kita tinggal masukkan nilai saja di sini. Massa 2-nya berapa? Massa 2-nya 150 dikali. Ini minnya kita kedepanin 20 kali sin theta sama dengan 150 ditambah 750 dikali VY-nya. VY-nya katanya berapa? Min 2. Oke, berapa nih hasilnya? Hasilnya berarti min-minnya boleh dong kita coret ya, minus-minusnya. Sip, berarti didapat sin theta sama dengan ini kita jumlahkan jadi 900. 900 dikali 2, 1000. 1800 dibagi 20 kali 150, 3000. Nolnya kita coret ya. Oke, didapat 18/3 bisa kita sederhanakan. Kalau dibagi 6 dapat berapa? Dapat 3/5. Ini nilai sin tetanya. Tapi kan bukan sin teta yang ditanyakan. Oke, yang ditanyakannya tangen teta. Kalau misal kita punya nilai sin teta sama dengan 3/5, ini kan depan, 5-nya apa? 5-nya miring. Kalau misal mau nyari cos theta gimana? Cos theta berarti samping. Sampingnya kalau pakai Pitagoras pasangannya 3, 5 berarti dengan 4. Berarti di sini 4/5 gitu. Berarti tan tetanya apa? Tan theta itu sin theta dibagi cos theta atau depan per samping. Didapat 3/5.
4. Berarti jawabannya antara C dengan E. Berarti kita cari lagi satu lagi ya yang ditanyakan di soal. Kita tadi udah menghitung PY-nya, giliran sekarang kita hitung PX. Masih sama caranya, PX awal sama dengan PX akhir. Oke, untuk bagian awalnya. Nah, bagian awalnya ada apa? Ada M1 kali Pi1 kurangi M2 kali Pi2 kali cos theta sama dengan M1 ditambah M2 dikali nilai Vx. Seperti itu. Kita cari Pi1-nya ya. Oke, kita masukkan nilainya. M1-nya di sini kita punya 750, V1-nya ini yang kita cari dikurangi M2-nya 150, V2-nya 20, tadi nilai cosnya 4/5 sama dengan dijumlahkan dapat 900 dikali Vx-nya 1,5. Berarti didapat nih 750 Pi1 ini yang negatif pindah ruas ya ke ruas sebelah kanan jadi positif. Didapat 1350 ditambah. Oke, ini kita coret berarti ini 4. 4 kali 4 16. 16 dikali 150. 16 kali 150 berapa? Nah, hasilnya di sini 2000 400. Oke. Pi1 berarti berapa Pi1? Pi1 sama dengan, ini kita jumlahkan ya yang di atas. Berarti didapat 3750 dibagi 750 coret-coret didapat hasilnya 5 satuannya meter per sekon. Oke, untuk nomor ini berarti jawaban yang kita dapatkan itu poin E. Kalau misal kalian gak keburu, misal ya ini kalian gak keburu, ya kalian misal mau milih jawaban ngasal, tadi kan udah dapat ya untuk nilai sinnya sekian, tannya sekian, kita udah punya nilai tan theta, berarti pilihannya antara C dengan E, seperti itu. Nah, meskipun misal nebak ujung-ujungnya, kalau gak keburu ngitung sampai akhir, berarti nanti kan taraf peluang betulnya itu jadi 50% banding 50%, itu peluang kalian betul jadi lebih besar. Seperti itu ya kalau ada dua hal yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini materinya momentum impuls. Nomor 2, fluks magnetik yang dihasilkan oleh medan magnetik B yang menembus tegak lurus permukaan seluas A adalah fluksnya, simbolnya kayak gini. Jika medan diperkecil menjadi setengah B, sedangkan luas permukaan diperbesar menjadi 2A, maka flux magnetik yang dihasilkan sama dengan, oke, di sini kita mulai dengan pengertian flux sendiri. Flux sendiri, flux sama dengan banyaknya garis medan magnet yang melintasi suatu permukaan B dot A. Kalau dia membentuk sudut, dari garis normalnya dikali cos theta. Saya bilangnya bacos ya untuk rumus flux. Nah, di sini kita bandingkan. Ada dua nilai flux, berarti kita tulis flux 2 bagi flux 1 sama dengan sebanding dengan B, B2, B1. Sebanding juga dengan A, A2 per A1 seperti itu. Kita masukkan ya. Oke. Di sini kita masukkan nilainya. B2-nya menjadi berapa katanya? B2-nya setengah B. B1-nya B. A2-nya jadi 2A. Terus A1-nya jadi A. Kita coret aja. Setengah kali 2 hasilnya 1. Itu saja ya. Ini menggunakan perbandingan. Oke, mohon maaf ya. Suara saya agak terganggu karena saya sedang kurang sehat ya, kurang fit kondisi tubuhnya. Oke, semoga kalian paham ya. Ini soalnya relatif lebih mudah atau bahkan sangat mudah. Saya bisa mengidentifikasi asal kalian tahu persamaan fluksnya itu apa. Kalau misal susah ngapalin rumus, kalian hafalin aja definisinya kayak gitu. Nanti kalau dari definisi kita bisa kebayang apa sih yang dimaksud dengan dari fluks itu gitu.
Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, sebuah balok bermassa 2 kilogram. Kita tulis yang diketahui di soalnya terlebih dahulu. Kita punya di sini ada balok, berarti M-nya 2 kilogram, bergerak dengan kecepatan V-nya katanya 4 meter per sekon. Pada sebuah bidang datar kasar sejauh, oke, yang kasarnya saya bilang ini S kasar, berarti sejauh 2 meter. Nah, lalu mendaki bidang miring licin dengan kemiringan, kita punya kemiringan 30 derajat dan gaya gesek yang bekerja, F geseknya sama dengan 3 Newton. Maka berapa besar energi potensial sesaat sebelum berhenti pada bidang miring? Oke, kalau misal kita gambarkan nih kasusnya, dia awalnya di bidang lurus, terus dia naik. Ini baloknya. Nah, terus ini ada kemiringan. Kemiringan bidang miring sebesar 30 derajat. Misal saya punya titik A, ini titik B, yang ini titik C. Nah, di sini kan ada gaya gesek, artinya lantainya kasar. Apa artinya? Energi kinetik di A tidak akan sama dengan energi kinetik di B karena ada energi yang hilang akibat gesekan. Gesekan itu selalu menghasilkan kalor dari sana ya. Nah, dari titik B dia naik. Tapi bidang miring ini licin. Kalau misal bidang miringnya licin, bisa kita katakan energi kinetik di titik B sama dengan energi potensial maksimum di titik C ya. Seperti itu. Jadi untuk mencari kasus ini ya kita cukup mencari besar EKB-nya saja gitu. Dari mana didapatkan EKB? Di sana ada usaha gaya gesek. Ingat teorema usaha energi yang bunyinya kayak gimana? Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Kenapa energi kinetiknya bisa berubah? Karena ada gaya gesek. Berarti di sini usahanya usaha oleh gaya gesek. Pakai negatif ya. Negatif F gesek dikali dengan S sama dengan setengah dikali M dikali pi akhir kuadrat kurangi pi awal kuadrat. Seperti itu ya. Nah, kita butuh apa? Pi T kuadrat. Oke, saya ralat di sini karena yang diketahuinya EK berarti gak usah kita uraikan ya, langsung aja kayak gini nulisnya. Berarti EK akhirnya di titik B, EKB dikurangi EKA. Oke, EKA-nya kita uraikan. Min F gesek dikali dengan S sama dengan EKB dikurangi setengah M pi A kuadrat. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal kita masukkan saja ke persamaan. Negatif gaya geseknya 3 dikali S-nya 2 sama dengan nilai EKB dikurangi setengah kali masanya 2, pi A-nya berapa? 4 dikuadratkan. Seperti itu. Ini kan coret ya. Didapat min 16. Min 16-nya langsung pindah ruas ke sebelah kiri. Di sini ada min 6 didapat positif 10 sama dengan EKB. Nah, ini sama dengan nilai EP di titik C dari kekekalan energi. Oke, berarti jawabannya 10 Joule seperti itu. Yang membedakan kalau misal di sini bidangnya licin atau misal bidangnya kasar hanya keberlakuan hukum kekekalan energi saja ya. Di sini karena bidangnya licin itu berlaku hukum kekekalan energi. Kalau misal di AB itu kasar berarti kita hanya bisa menggunakan teorema usaha energi. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 4 mengenai listrik statis, dua muatan listrik A dan B masing-masing 1 mikrokolom terletak di 0. B-nya terletak di 60. Kita gambar dulu koordinatnya, koordinat X dan Y. Misal ini titik 0, 1, 2, 3, 4. Wah, ini 60 terlalu jauh ya. Ya udah, gak usah kita gambar, kita hitung saja R-nya atau jarak antar muatannya. Misal di sini saya punya QB, lalu di sini ada ini ada QA, ini ada QB ya. QA-nya di 0, QB-nya di mana? Di 60. Berarti jarak QA QB berapa? R-nya itu 60 cm. Ya udah kita gunakan senti aja kalau gak ada satuan. Terus gimana? Nah, diletakkan titik C.
Nah, kita lihat di sini titik C-nya ada di 12. Berarti C-nya ada di sini, say. Nah, ini ada di sini ya, lebih dekat ke A. Karena A koordinatnya di 0. Berapa RAC? Nah, berarti bisa saya sebut di sini RAC-nya sama dengan berapa nih? 12 ya. Oke, berarti sisanya RBC-nya 60 dikurangi 12, hasilnya 48. Gitu. Ditanyakan mengalami medan listrik sama dengan 0, besar muatan Ki B. Ini sudah pernah dibahas ya soal yang sejenis di video-video sebelumnya. Nah, dari hukum kolom kita bisa tahu bahwa Ki A per RAC kuadrat sama dengan Ki B per RBC kuadrat, seperti itu. Ya udah, ini tinggal kita masukkan saja. QA-nya katanya di sini 1 mikrokolom, kita tulis 1, nanti satuannya kita sesuaikan. RAC-nya kita punya 12 kuadrat, QB dibagi RBC-nya kita punya 48 kuadrat. 48-nya pindah ruas kan? Berarti didapat QB sama dengan 48 dibagi 12. Boleh dong saya tulis seperti ini ya, karena ini perkalian atau pembagian. Jadi tidak masalah mau tulis kuadratnya dulu atau misal kita dibagi dulu baru dikuadratkan. Yang paling gampang kita bagi dulu biar angkanya tidak terlalu besar. 48 dibagi 12 hasilnya 4. 4 kuadrat hasilnya 6. 16 mikrokolom. Oke, ini jawabannya ya. Untuk soal nomor 4. Berarti jawabannya D. Ini mudah ya, gitu. Hanya kita harus mencari R. R-nya diukur dari acuan. Acuan itu siapa yang mengalami medan listrik atau gaya sama dengan 0. Itu si acuannya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk soal nomor 5. Sebuah kumparan yang terdiri dari 10 lilitan dengan luas penampang, kita tulis dulu apa yang diketahui di soalnya. Di sini ada luas penampang, berarti kita tulis di sini ada A ya. A-nya 100 cm persegi. Lalu ada jumlah lilitannya 10 lilitan. Medan magnetnya berupa persamaan 2T kuadrat min 2T tambah 10. Ditanyakan besar dan arah GGL yang dihasilkan selama T-nya sama dengan 10 detik. Oke, ada yang masih ingat di sini hukum Faraday yang mengatakan mengenai hubungan GGL dengan flux magnetik. Oke, GGL sama dengan negatif N kali A DDT dari B. Atau sebenarnya bunyi aslinya jumlah lilitan dikali dengan DDT dari flux, perubahan dari fluxnya. Karena di sini faktor yang berubahnya itu B, medan magnetnya A-nya itu tetap, ya sudah A-nya kita keluarkan, yang kita turunkan hanya B-nya saja. Nah, di sini ada negatif. Ada yang tahu arti kata negatif di sini apa sih? Negatif. Ini dari hukum Lenz. Akibat dari hukum Lenz, katanya apa? Arahnya senantiasa berlawanan dengan flux yang diberikan. Gitu. Itu negatif ya. Berarti ini kemungkinan jawabannya antara B dan C, yang ada kata berlawanan saja. Nah, sekarang tinggal kita cari berapa besar GGL-nya. GGL sama dengan negatif. N-nya 10, A-nya harus kita ubah ke dalam meter, berarti kali 10 min 4. Biar jadi meter persegi ya. Berarti kita tulis 100 kali 10 min 4. Oke, turunkan yang ini. Turunkan ya, 2T kuadrat, berarti 2-nya ke depan didapat 4T dikurangi 2. T-nya baru masukkan 10. Oke, kita perkecil dulu. Ini 0-nya 3, di sini 4, berarti sisanya min 10 pangkat min 1. 4 dikali 10 kurangi 2. Oke, didapat min 10 min 1. Di sini 40 kurangi 2 berapa? 40 dikurangi 2, 30. Berapa hasilnya? 38 ya. Oke, berarti jawabannya di sini 3,
Harusnya di sini jawabannya 3,8 ya. Nah, mungkin ini salah redaksi soal, berarti jawaban yang paling mendekati di sini kita ganti saja optionnya min 38 volt. Nah, di sini 3,8 volt karena ini 10 pangkat min 1. Nah, negatif di sininya itu menandakan arahnya saja. Boleh kalian tulis di hasilnya, boleh tidak gitu. Berarti jawaban yang paling dekat di sana B. Seperti itu ya. Nah, untuk penurunannya atau diferensial, operasi matematik diferensial, yang lupa, coba kalian buka-buka lagi. Untuk fisika, operasi yang harus kita kuasai, yang pertama, operasi matematis ya, logaritma. Yang kedua, bilangan natural ln, itu dengan logaritma hampir sama operasinya. Lalu ada integral sama turunan ya, turunannya dengan cos dan sinnya, seperti itu. Itu yang harus kita perkuat di fisika ya untuk operasi matematika yang sering digunakan. Oke, sekian untuk sesi kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Selamat terus belajarnya ya. Jangan pantang menyerah. Terus kalian belajar agar hasilnya nanti maksimal seperti itu. Untuk yang UTBK hari ini, selamat kalian sudah melakukan yang terbaik. Semoga kalian diterima di PTN yang diinginkan. Oke, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.